figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herman dengan NIM 0603 13 81 82 3044 dengan dosen pengampu Deskoni SPD MPD, Dian Eka Amrina SPD MPD, Dewi Pratita SPD MPD. Baiklah, untuk penjelasan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan media PowerPoint estetik. Nah, untuk penjelasannya silakan simak di penjelasan yang berikut ini. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai pembuatan media PowerPoint estetik, saya ingin bertanya kepada saudara sekalian. Nah, saudara sekalian sudah tahu belum kegunaan dari media PowerPoint itu sendiri apa? Nah, untuk penggunaan media PowerPoint sendiri yaitu media pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik untuk membantu menjelaskan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan para pendidik sebelum memulai pembelajaran. Media PowerPoint sendiri biasanya digunakan oleh para pendidik itu untuk menjelaskan materi pembelajaran baik itu di jenjang sekolah menengah atas maupun di perguruan tinggi. Nah, untuk menjelaskan media pembelajaran PowerPoint sendiri tentunya para pendidik harus menggunakan media PowerPoint yang estetik ataupun yang semenarik mungkin, karena kalau media PowerPoint-nya sendiri yang digunakan itu sudah bagus ataupun memiliki daya tarik yang tinggi, maka para peserta didik akan tertarik untuk melihatnya atau membacanya. Baik, teman-teman sendiri sudah tahu belum mengenai apa itu mikroskop PowerPoint? Nah, mikroskop PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint sendiri merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Menurut Dennis Austin dan Bob Gaskin, mereka berdua adalah orang pertama kali yang mengembangkan program ini. Kala itu, mikroskop PowerPoint digunakan sebagai presenter oleh perusahaan Forethought Inch dan kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint menjadi aplikasi Microsoft Office yang paling banyak digunakan selain Microsoft Word dan Excel. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai apa itu Microsoft PowerPoint dan siapa yang telah mengembangkannya. Baiklah, di sini kita akan lanjut mengenai fungsi dari Microsoft PowerPoint itu sendiri. Nah, fungsi Microsoft PowerPoint, setiap penggunaan program tentu diciptakan dengan tujuan yang jelas. Tidak terkecuali jika PowerPoint, program atau software ini mempunyai beragam fungsi dan manfaat. Di antaranya, memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Lanjut, membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya seperti yang saya sebutkan tadi, pembuatan media PowerPoint yang estetik. Sebab pada kasus yang sering kita temui, audiens kurang fokus dan bosan apabila pemateri menampilkan sebuah slide yang monoton atau tidak memiliki daya tarik itu sendiri. Baiklah, tadi telah dijelaskan mengenai fungsi dari mikroskop PowerPoint itu sendiri. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari mikroskop PowerPoint. Kelebihannya yaitu memudahkan presentasi. Yang pertama yaitu memudahkan bagi pengguna pembuat slide ketika sedang melakukan presentasi di depan umum, terutama memakai alat bantu seperti screen projector. Dengan software tersebut, Anda bisa menyiapkan slide presentasi yang berkualitas dalam hitungan jam, bahkan hitungan beberapa menit saja. Yang kedua yaitu dilengkapi dengan beragam tools. Dalam aplikasi PowerPoint, terdapat berbagai tools seperti text art, image import, animation import, video import, dan lain sebagainya yang akan membuat slide Anda terlihat menarik. Tidak hanya itu saja, keberadaan fitur-fitur tersebut juga berguna bagi yang ingin menyiapkan suara untuk menghasilkan slide yang lebih hidup dan membangkitkan emosi tertentu saat dipresentasikan. Yang ketiga, template lebih bervariasi. Template merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PowerPoint. Template digunakan sebagai latar belakang untuk mempercantik tampilan presentasi. Tidak hanya satu, background yang disediakan bervariasi sehingga pengguna bebas mengkreasikan slide dan tidak terfokus pada satu tampilan saja. Yang keempat yaitu dapat diekspor ke PDF.
Ketika hendak mempresentasikan sesuatu, tentu Anda memberikan selembar atau pegangan kepada para audiens supaya mereka memahami poin-poin yang sedang dibahas atau yang sedang kalian jelaskan. Tetapi kadang beberapa dari mereka tidak menggunakan platform Microsoft sehingga file yang didistribusikan tidak bisa dibuka. Yang kelima, memiliki fitur kolaborasi. Ketika dikejar-kejar deadline, pasti Anda sangat membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikan tugas tersebut, bukan? Tidak perlu khawatir karena software PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi yang memungkinkan seseorang bisa mengedit file presentasi secara bersamaan dari beberapa komputer yang berbeda, sehingga proses pengerjaan slide menjadi lebih cepat dan mudah. Yang keenam, terdapat fitur cloud service. Nah, saat ini Microsoft sedang gencar-gencarnya berupaya untuk memperkenalkan produk mereka, yakni One Cloud Service, tidak mau kalah dari komputer seperti Dropbox dan Google. Microsoft pun sengaja menyematkan embed service dari program tersebut ke Microsoft PowerPoint dengan menyediakan opsi Save to One Cloud and menerapkan berbagai default penyimpanan sebelum pengguna menaruhnya ke local storage. Dan yang terakhir yaitu fitur authoring. Nah, fitur ini sangat advance. Microsoft PowerPoint menawarkan berbagai solusi untuk memproteksi dokumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yakni dengan fitur autorasasi. Pengguna bisa menandai, memberi kata sandi, sampai mengekstrak file yang telah dibuat menggunakan aplikasi tersebut. Baiklah, itu tadi telah saya jelaskan mengenai kelebihan dari Microsoft PowerPoint. Kita lanjut ke kekurangan Microsoft PowerPoint. Kekurangannya yaitu yang pertama, bisa digunakan pada platform Microsoft Software. Pengolah data presentasi itu hanya dapat dioperasikan pada platform Microsoft atau Windows. Microsoft juga belum mengeluarkan software tersebut untuk iOS lain seperti Mac dan Linux, sehingga pekerjaan yang telah Anda rampungkan dengan PowerPoint tidak bisa diakses menggunakan platform selain Windows. Yang kedua, ketidakstabilan dokumen pada setiap versi. Nah, kekurangan yang satu ini kerap dijumpai pada software yang dikembangkan oleh Microsoft. Biasanya, file yang dibuat pada versi lama, misalnya tahun 2007, tidak bisa digunakan secara sempurna di versi tahun 2010. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu harga terlalu mahal. Aplikasi ini terbilang cukup mahal, khususnya untuk para pelajar, mahasiswa, dan pemilik usaha kecil. Sebab Microsoft memang mengeluarkan untuk konsumen yang berasal dari kalangan pengusaha serta perusahaan besar. Tetapi dengan support dan pembaharuan software yang terus dilakukan, membuat produk mereka tetap dipakai oleh berbagai masyarakat besar. Baiklah, itulah tadi mengenai penjelasan dari kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Nah, kita lanjut ke tutorial yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. I'll never say
Nah, itu tadilah penjelasan mengenai pembuatan dari mikroskop PowerPoint estetik. Saya harap kalian dapat mengerti atas apa yang telah saya jelaskan dan dapat kalian terapkan ketika kalian melakukan presentasi di jenjang pendidikan yang kalian tempuh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya terangkan. Saya harap kalian dapat mengerti dan langsung menerapkannya pada presentasi yang akan kalian lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Pastabakul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.